Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Sahabatku, betapa banyak manusia saat ini yang tidak mengetahui arti kehidupan. Hidup di dunia ini seolah-olah hanya untuk mencari sebuah kesenangan saja, mencari sebuah kekayaan, mungkin mencari hal-hal yang membuat dirinya dan keluarganya senang, tidak menyadari bahwa setelah kehidupan nanti akan ada kematian. Yang dikejar hanya dunia, yang dikejar hanya materi dan lain sebagainya. Itulah yang dihadapi oleh manusia saat ini. Saya ingin mengajukan sebuah kisah. Terdapat seorang keluarga kecil, suami dan istri. Suatu ketika si sang istri marah-marah karena tidak adanya lagi sesuatu yang bisa dimakan seperti itu di rumah. Tidak ada lagi sepeser uang pun yang bisa dipakai untuk belanja sang istri. Sehingga setiap hari sang istri ngomel-ngomel sana sini kepada sang suami. Dan sang suami tak tahan dengan omelan-omelan sang istri. Suatu ketika sang suami keluar jalan-jalan dari rumahnya, mengelilingi sebuah perdesaan seperti itu. Di tengah jalan dia terjatuh, dan setelah jatuh dia mendapatkan sebuah koin kuno yang sudah hancur seperti itu. Kemudian si sang pemuda tadi mengatakan, hanya sebuah koin. Tapi dengan itu dia menekat untuk membawa koin kuno yang sudah lama itu ke sebuah bank. Akhirnya di bank tersebut dia disarankan agar si pemuda ini membawa koinnya ke kolektor. Dia menuruti perkataan pelayanan di bank. Akhirnya dia bawa kolektor, dan di kolektor tersebut koinnya ditukar dengan uang sebesar $30. Dengan senang hati, karena uang koin kuno tadi telah ditukar dengan $30, si sang suami ini dengan senang hati pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan dia berpikir, karena di rumahnya membutuhkan sebuah lemari, maka dia membelikan sebuah kayu dan tripek seperti itu untuk sang istri membuat lemari di rumahnya. Dia habiskan $30 untuk membeli kayu. Di tengah perjalanan, seseorang bengkel mebel pembuatan lemari tertarik dengan kayu yang dibeli sang suami tadi. Akhirnya dia menawari pada sang suami itu agar kayunya dijual $100. Meskipun ada keraguan-raguan pada diri sang suami, tapi dengan si sang pembuat mebel meyakinkan, akhirnya si sang suami ini memberikan $100 ke menghargakan kayunya itu dengan $100. Akhirnya di tengah perjalanan sang suami mendekati rumahnya. Dengan senang hati dia mendapatkan $100 dan berpikir bahwa sang istrinya sangat senang. Tanpa disadari, ada seseorang penjahat dari belakang merampas $100 yang dimiliki sang suami itu, sehingga dia terjatuh dan terluka. Sang istri melihat kejadian ini langsung bergegas menuju ke sang suami dan mengatakan, "Pak, Bapak tidak apa-apa kan?"
Sang suami mengatakan, ya tidak apa-apa. Apa yang hilang? Sang suami mengatakan, hanya sebuah koin kocak, koin yang hancur yang diambil oleh si penjahat tadi. Padahal uang yang diambil adalah $100. Tapi karena awalnya hanya sebuah koin kecil yang diambil, yang dijadikan uang sehingga menjadi $100, dan dia mengikhlaskan bahwa dia menyadari bahwa itu bukan sepenuh miliknya. Sahabatku, kehidupan itu, dalam kehidupan ini memang kita membutuhkan sesuatu yang materi, tapi tidak selamanya materi ini akan membahagiakan kita. Berapapun banyak uang, berapapun banyak harta yang kita miliki, kita harus menyadari bahwa itu adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebuah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, dan bagaimana kita untuk menjaganya. Karena ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini akan dipertanggungjawabkan. Allah meminta pertanggungjawaban. Kita bisa mengambil hikmah dari sang pemuda, sang suami tadi, bahwa yang dia miliki hanyalah sebuah koin kecil. Meskipun pada akhirnya ditukarkan dengan uang senilai $100, tapi dia menyadari bahwa $100 ini bukan miliknya, karena diambil oleh si preman tadi. Jadi segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini murni, semuanya bukan milik kita, hanya sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung bagaimana kita memanfaatkan yang telah Allah titipkan kepada kita. Dan suatu saat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala minta, maka mau tidak mau kita harus mengikhlaskan, karena itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.